Hai, namaku Raka. Dulu aku pikir hidupku baik-baik saja. Aku tertawa, aku bekerja, aku berkumpul dengan orang-orang. Tapi entah sejak kapan, semuanya mulai berubah. Semua terasa hampa. Aku mulai menjauh dari teman-teman, dari keluargaku, bahkan dari diriku sendiri. Setiap pagi rasanya berat. Bukan karena kurang tidur, tapi karena aku tak tahu lagi untuk apa aku bangun. Mungkin ini terdengar klise, tapi ya ini kisahku. Kisah tentang jatuh, tersesat, dan mungkin tentang menemukan jendela baru di dalam diriku. Kadang aku merasa terperangkap, seperti dinding-dinding ini menutup rapat di sekelilingku. Pikiran gelap tak pernah pergi. Raka. Rak, kamu ngapain tadi nggak ke kampus? Masih takut, Dit. Teman-teman kayaknya nggak suka sama aku dah. Udah, jangan dipikirin. Gimana kalau kamu nyoba ke psikolog? Coba cerita, siapa tahu dikasih saran di sana. Lah, karena aku nggak kenapa-napa, Dit. Lagian aku juga bingung mau cerita apa. Cerita senyamanmu aja, cerita yang kamu mau ungkapin aja. Ya udah deh, mau pikir-pikir lagi ya. Makasih ya, Dit. Oke. Halo, selamat siang masyarakat. Selamat siang, makan. Baik sih. Ada hari yang terasa berat. Saya sebenarnya mau cerita tapi bingung mau mulai dari mana. Oke, kalau kamu mau cerita, kamu bisa ceritakan apa yang sebenarnya membuat kamu merasa berat. Saya sering merasa sendiri sih. Saya nggak punya teman. Teman-teman saya tuh menjauhin saya gitu. Saya punya teman cuma Adit aja. Itu lihat silakan masuk, tapi mau duduk di pojokan lagi. Udah biasa dong, dia kan cuma punya temen adik doang. Lihat aja kayaknya Eh, banget. santai dong. Soalnya serius kamu tuh. Pantes gak ada yang suka ya di kelas. Sini dong, lihat nih, kira kalau di pacaran sama Buya lagi. Tunggu. Bocah apaan sih? Mana ya? Wih, lihat nih, apa sih judulnya? Lihat dong. Lihat dong. Kan udah tahu judulnya ribet gitu, masih aja dibaca. Kocak lu. Ini apaan sih? Lihat nih gantungan kuncinya Iya, ini. baru otak siaran nih, Bang. Kamu cowok ya? Jangan nangis dong, jangan nangis. Kamu tuh cowok. Kita cuma bercanda dengan Mending kamu sekolah di Jepang aja deh. Iya, sih, ngapain Kamu sama lain. Mungkin hari ini aku belum sembuh, tapi setidaknya aku sudah mulai melangkah. Setiap hari saya di kampus, saya dibully. Padahal saya nggak tahu saya salah apa. Lama-lama saya capek, Pak. Saya simpan sendiri semuanya. Saya merasa lelah gitu, merasa capek. Bahkan kuliah aja rasanya berat. Saya lebih nyaman sendiri di kamar, menyendiri dan menarik diri dari lingkungan semuanya. Karena cuma di situ saya Pak bisa tenang. Tadi Ibu Sari bilang nggak apa-apa kalau aku merasa takut, marah, atau sedih.
Perasaan itu nggak salah. Yang penting aku belajar untuk nggak terus-terusan dikendalikan oleh perasaan Mungkin itu. aku bisa mulai dari hal kecil. Kayak hari ini, aku udah berani ngomong. Ya walaupun gak semuanya sih, tapi at least aku gak lari. Halo masyarakat, selamat siang. Yang lokasi sudah datang hari ini. Kita mulai sesi hari ini. Enggak, tapi saya coba. Cukup. Hari ini kita mulai dengan latihan sederhana. Dengan terapi ini, kita belajar menerima pikiran dan perasaan yang sulit, bukan mengusirnya, tapi kita juga melangkah menuju hidup yang kamu inginkan. Itu yang disebut dengan acceptance and commitment therapy. Acceptance berarti bukannya saya harus melawan rasa sakit ini ya Pak? Terkadang melawan membuat kita makin lelah. Dengan menerima, kita bisa belajar hidup berdampingan dengan perasaan itu tanpa harus mengendalikannya. Berarti saya nggak harus sembuh dulu untuk hidup normal Pak? Tepat. Kita tidak menunggu sampai semuanya pikiran negatif itu hilang. Kita belajar bagaimana kita hidup berdampingan dengan pikiran itu sambil kita bergerak ke arah yang penting buat kita. Kayak walaupun saya takut, saya harus tetap datang ke sini. Iya, itu salah satu contoh dari keberanian. Sekarang kita coba tutup mata kamu sebentar, atur nafas, bayangkan daun-daun yang mengalir di atas sungai. Buang pikiran negatif itu seperti daun-daun yang mengalir di atas sungai. Aku pikir dulu rasa sakit itu harus dilawan. Aku tahan terus. Aku pendam. Tapi ternyata semakin kulawan makin terasa menyakitkan. Aku mulai paham. Rasa sakit itu bagian dari hidup. Aku gak harus menyingkirkannya. Aku cuma perlu belajar untuk hidup berdampingan dan tetap berjalan. Aku bisa memilih untuk tetap melangkah walau takut, memilih jadi diriku sendiri walau belum sempurna, dan memilih untuk tetap terbuka. Tarik nafas perlahan dan hembuskan. Rasakan tubuhmu saat ini. Rasakan tempat duduk yang menopangmu. Rasakan udara yang keluar masuk lewat hidungmu. Sekarang, perhatikan pikiran-pikiran yang muncul. Mungkin ada suara yang menyakitkan, memori yang menyesakkan. Biarkan saja mereka lewat, seperti awan yang bergerak di langit. Kamu tidak perlu melawan mereka, dan kamu juga tidak harus percaya pada mereka. Cukup amati dan biarkan mereka pergi. Fokus kembali pada nafasmu. Inilah momen saat ini, tempat di mana kamu aman dan cukup. Dulu, aku hanya melihat dunia lewat jendela buram, penuh debu, dari luka, dan ketakutan yang kupendam sendiri. Tapi sekarang, aku mulai membersihkannya, pelan-pelan. Satu napas, satu langkah, satu keberanian kecil setiap hari. Ini bukan akhir, ini adalah awal dari hidup baru, dengan jendela baru dalam diriku. Saat engkau dewasa dan aku kian menua, jika aku berpulang lebih awal tidak apa. Berjumpa lagi di sana, aku tetap sama.